Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali Waalaikumsalam ini, warahmatullahi wabarakatuh. kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis audit forensik dan investigasi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Nah, fokus pembahasan kami meliputi deteksi Windows dressing, analisis aliran dana atau tracing, serta bagaimana teknologi forensik membantu auditor menemukan bukti fraud. Nah, next. Nah, berikut ini adalah anggota tim yang terlibat dalam penyusunan materi ini. Pertama ada Mbak Ervi, yang kedua saya sendiri, Evi Dian, yang ketiga ada Mbak Malini Aulia, yang keempat ada Mbak Melina Peridotun, yang kelima ada Mas Atitar Aliwa, selanjutnya ada Mas Yohanes dan Mas Bagia Raja, dan terakhir ada Mbak Nimade Sri Meliandari. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat profil si PT Jiwasraya ini. PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN asuransi jiwa tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1899. Sebagai salah satu asuransi terbesar, Jiwasraya memiliki sejarah panjang melayani beragam segmen nasabah, baik individu maupun korporasi. Inti kasus dari perusahaan yang mengalami tekanan likuiditas sejak 2006 yang ditutupi melalui rekayasa akuntansi. Puncaknya terjadi pada 2018 saat Jiwasraya gagal membayar klaim polis JS Saving Plan sebesar 12,4 triliun. Dan penyebab utamanya adalah pengelolaan investasi yang sembrono, menempatkan dana pada saham gorengan yang berkualitas rendah dan korupsi yang melibatkan manajemen serta pihak swasta. Next. Dan yang kedua ini ada indikasi awal fraud dan deteksi auditor di PT Jiwasraya. Yang pertama, indikasi awal fraud adalah imbal hasil tidak masuk akal. Produk JS Saving Plan menawarkan bunga pasti yang sangat tinggi, 9-14%. Jauh di atas rata-rata pasar dan bunga deposito. Yang kedua, aset investasi berkualitas buruk. Mayoritas dana nasabah ditempatkan pada saham-saham undervalued atau saham gorengan yang fluktuatif dan tidak liquid. Yang ketiga, ada skema Ponzi. Mengandalkan premi nasabah baru untuk membayar klaim nasabah lama karena ketiadaan likuiditas real. Yang keempat ada laporan keuangan semu. Laporan keuangan terus mencatat laba semu, padahal kondisi fundamental perusahaan sedang rugi. Next. Yang kedua, indikasi ini tentang deteksi melalui audit investigasi. Analisis pola transaksinya menggunakan analisis data yang melacak anomali aliran dana yang tidak wajar antara perusahaan, manajer investasi, dan pihak terafiliasi. Selanjutnya ada bedah laporan keuangan. Memeriksa pos-pos krusial secara mendalam untuk menemukan salah saji material atau rekayasa akuntansi Windows dressing. Yang ketiga, audit kualitas investasi. Menilai kewajaran portofolio dengan membandingkan janji return tinggi melawan kualitas aset yang buruk. Selanjutnya ada konfirmasi dengan cara memverifikasi data langsung ke pihak ketiga dan mewawancarai personel kunci untuk membongkar adanya kolusi. Selanjutnya ke forensik dokumen, memeriksa keaslian fisik atau digital, kontrak, dan perjanjian investasi untuk mendeteksi pemalsuan tanda tangan atau manipulasi isi dokumen. Selanjutnya, skeptisisme profesional, sikap mental auditor yang tidak menelan mentah-mentah argumen manajemen tanpa bukti validasi yang independen. Terakhir, teknologi digital. Manfaat software forensik untuk memproses data dalam jumlah besar guna melacak skema penipuan yang rumit dan cepat. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Melina. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Dalam kasus Jiwasraya, praktek window dressing digunakan oleh manajemen untuk membuat laporan keuangan perusahaan tampak sehat dan menguntungkan, meskipun kondisi keuangan nyata menunjukkan likuiditas yang sangat buruk. Window dressing dilakukan melalui manipulasi angka-angka investasi, pencatatan pendapatan yang tidak realistis, dan penyembunyian kerugian dari produk investasi berisiko tinggi.
Praktik semacam ini secara signifikan mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, regulator, dan publik. Misalnya, nasabah percaya bahwa produk JS Saving Plan memberikan return tinggi yang aman sehingga mereka terus menempatkan dana mereka di perusahaan. Investor dan manajer investasi mungkin menilai perusahaan sebagai entitas yang menguntungkan dan stabil, sehingga melakukan investasi tambahan atau bekerja sama dengan Jiwasraya. Regulator seperti OJK bisa mengalami keterlambatan intervensi karena laporan keuangan yang dimanipulasi menutupi risiko nyata. Akhirnya, keputusan pemangku kepentingan yang didasarkan pada informasi yang tidak akurat ini menyebabkan kerugian finansial besar, hilangnya kepercayaan, dan potensi risiko hukum bagi perusahaan. Nah, berikut adalah beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, terkait distorsi informasi keuangan, di mana window dressing membuat laba terlihat sehat, menutupi kerugian investasi berisiko tinggi, dan menciptakan persepsi stabilitas palsu. Yang kedua, pengaruh terhadap nasabah, yaitu nasabah bisa termotivasi untuk menempatkan dana di produk Jiwasraya karena informasi return tinggi dan risiko rendah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dimanipulasi. Pengaruh terhadap investor dan mitra bisnis. Investor atau manajer investasi menilai perusahaan sebagai entitas sehat dan berpotensi memberikan return tinggi, sehingga memicu investasi tambahan atau kolaborasi bisnis. Yang keempat, pengaruh terhadap regulator. OJK dan pihak pengawas mungkin tidak segera mengetahui kondisi likuiditas real, sehingga intervensi atau tindakan pengawasannya terlambat. Yang kelima, kerugian dan dampak reputasi. Keputusan yang diambil berdasarkan laporan yang dimanipulasi menyebabkan kerugian finansial yang besar, hilangnya kepercayaan publik, dan kerusakan reputasi industri asuransi secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu risiko legal dan etis. Praktik ini membuka potensi tuntutan hukum dan sanksi terhadap manajemen yang melakukan manipulasi, serta mengganggu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya yaitu terkait skema Ponzi yang sering menjadi bagian dari kasus fraud besar. Skema Ponzi merupakan praktik penipuan investasi di mana perusahaan membayar pengembalian kepada nasabah lama menggunakan dana dari nasabah baru, bukan dari keuntungan yang sah dari kegiatan usaha. Dalam kasus Jiwasraya, skema Ponzi muncul ketika manajemen membayar klaim polis jatuh tempo dengan premi nasabah baru untuk memenuhi janji return tinggi pada produk JS Saving Plan dan produk asuransi tradisional. Skema semacam ini sering tersembunyi dalam laporan keuangan yang tapak sehat akibat praktek window dressing, sehingga pemangku kepentingan sulit menyadari adanya risiko. Lalu peran auditor forensik dan auditor investasi yang pertama yaitu dalam mengidentifikasi pola Ponzi. Auditor menggunakan teknik tracing aliran dana, analisis arus kas, dan data analytics untuk menemukan ketidaksesuaian antara sumber dana dan pembayaran klaim. Mereka juga menilai struktur investasi, kontrak pihak ketiga, dan pergerakan dana yang tidak wajar. Tujuannya adalah mendeteksi pola pembayaran yang mengindikasikan bahwa pengembalian nasabah lama bergantung pada dana nasabah baru, sehingga skema Ponzi dapat diungkap sebelum kerugian meluas. Nah, berikut adalah identifikasi pola Ponzi yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor mengidentifikasi dengan tiga cara, yaitu tracing aliran dana, dengan memeriksa sumber dana klaim atau return nasabah lama, kemudian ada analisis arus kas dengan menilai ketidaksesuaian antara pendapatan yang dilaporkan dan pembayaran yang dilakukan. Kemudian juga ada data analytics dengan menggunakan software audit forensik untuk mendeteksi pola pembayaran berulang yang mencurigakan. Lalu auditor juga melakukan evaluasi struktur investasi dan kontrak dengan memeriksa investasi berisiko tinggi
dan kontrak dengan pihak ketiga untuk mendeteksi kolusi atau pengalihan dana. Yang ketiga yaitu mendeteksi dini adanya fraud. Auditor investigasi dapat mendeteksi tanda-tanda Ponzi sejak awal, mencegah kerugian besar bagi nasabah dan negara. Dan yang terakhir yaitu melakukan integrasi dengan audit forensik digital dengan analisis log sistem keuangan, email, dan dokumen elektronik untuk menelusuri keputusan manajemen yang mencurigakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Bagia. Kemudian kita akan lanjut ke ke dalam pembahasan kolusi antar manajemen dan pihak eksternal dalam audit investigasi serta strategi penanganannya. Kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi merupakan salah satu bentuk fraud yang paling kompleks dan sulit dideteksi dalam audit investigasi. Karena apa? Karena kolusi ini memperbesar risiko salah saji material dan secara signifikan mempersulit auditor dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Apa saja dampaknya? Yang pertama, kolusi menyebabkan hilangnya jejak audit atau audit trail yang andal, di mana transaksi investasi yang direkayasa bersama pihak eksternal seringkali didukung oleh dokumen formal yang tampaknya sah, sehingga menyulitkan auditor membedakan transaksi wajar dan transaksi fiktif atau bermasalah. Kedua, kolusi memperlemah efektivitas pengendalian internal. Ketika manajemen puncak terlibat, mekanisme kontrol internal menjadi tidak berfungsi karena pihak yang seharusnya mengawasi justru jadi pelaku. Hal ini membuat auditor tidak dapat sepenuhnya mengandalkan sistem pengendalian internal perusahaan. Kemudian, kolusi juga meningkatkan risiko informasi menyesatkan secara sistematis, di mana pihak internal dan eksternal dapat menyelaraskan narasi, data, dan keterangan saat proses audit, termasuk dalam wawancara dan konfirmasi, sehingga auditor menerima bukti yang bias dan tidak independen. Dan yang terakhir, kolusi mempersulit konfirmasi pihak ketiga, di mana manajer investasi atau entitas eksternal yang terlibat cenderung akan memberikan konfirmasi yang tidak objektif dan menutupi transaksi bermasalah sehingga prosedur konfirmasi standar menjadi kurang efektif. Untuk itu, auditor perlu strategi untuk mengatasi kolusi tersebut. Yang pertama, auditor harus meningkatkan skeptisme profesional terutama dalam berhadapan dengan transaksi yang bernilai besar, kompleks, dan melibatkan pihak terkait. Yang kedua, auditor perlu melakukan konfirmasi independen dan berlapis, tidak hanya mengandalkan satu sumber eksternal, tetapi membandingkan data dari berbagai pihak, termasuk custodian efek, bank, dan lembaga clearing, guna memverifikasi keabsahan transaksi investasi. Kemudian yang ketiga, penerapan audit forensik dan data analytics menjadi sangat penting dengan melalui analisis pola transaksi, arus kas, dan pergerakan dana lintas entitas, auditor dapat mengidentifikasi indikasi kolusi seperti pola investasi berulang pada instrumen yang justru berkinerja buruk atau aliran dana yang tidak sejalan dengan tujuan investasi asuransi. Kemudian, strategi yang keempat adalah auditor perlu melakukan penelusuran hubungan afiliasi atau beneficial ownership analysis untuk mengungkapkan keterkaitan tersembunyi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal. Strategi ini membantu mengidentifikasi konflik kepentingan yang tidak diungkap secara formal. Kemudian strategi yang terakhir adalah auditor dapat memperkuat hasil investigasi dengan wawancara forensik dan analisis dokumen elektronik, termasuk email, notulen rapat, dan log sistem untuk mengungkap pola komunikasi dan pengambilan keputusan yang mengindikasikan kolusi. Pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan soal nomor 5, kolusi antara manajemen dan pihak eksternal secara signifikan mempersulit audit investigasi karena melemahkan pengendalian internal, memanipulasi bukti, dan menciptakan informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, auditor harus mengkombinasikan skeptisme profesional, prosedur forensik, analisis data lanjutan, dan verifikasi independen untuk menembus kompleksitas kolusi tersebut. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas audit investigasi, tetapi juga berperan penting dalam pencegahan fraud sistematik di masa depan.
Kemudian soal nomor 6 adalah peran teknik audit investigasi dalam melacak alur dana yang salah dialokasikan pada investasi saham dalam tanda kutip gorengan. Modus operandi investasi pada saham gorengan merupakan bentuk penyimpangan serius dalam pengelolaan dana nasabah, khususnya pada industri asuransi yang seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential principle atau prudential principle. Dalam kasus seperti Jiwasraya, dana nasabah dialihkan ke instrumen saham yang berisiko tinggi yang nilainya juga dimanipulasi, sehingga menimbulkan kerugian yang besar. Audit investigasi memiliki peran krusial untuk mengungkapkan dan melacak alur dana yang salah dialokasikan tersebut. Pelacakan alur dana ini memiliki tantangan, yaitu investasi pada saham gorengan ini umumnya dilakukan melalui skema yang kompleks dan berlapis, juga melibatkan manajer investasi, perusahaan sekuritas, serta pihak afiliasi. Transaksi ini sering disamarkan sebagai suatu keputusan investasi yang sah, didukung dokumen yang formal, dan juga dicatat dalam laporan keuangan secara manipulatif. Kondisi ini menyulitkan auditor untuk secara langsung mengidentifikasi penyimpangan tanpa pendekatan investigatif yang mendalam. Beberapa teknik audit yang dapat dilakukan auditor untuk melacak salah alokasi dana ini. Yang pertama, auditor menerapkan tracing dan fund flow analysis untuk menelusuri pergerakan dana sejak diterima dari nasabah hingga ditempatkan pada instrumen investasi tertentu. Misalnya, melalui teknik ini, auditor dapat mengidentifikasi apakah dana tersebut sesuai dengan kebijakan investasi atau justru dialihkan ke saham berisiko tinggi yang tidak sejalan dengan profil risiko asuransi. Yang kedua, auditor melakukan analisis transaksi investasi secara mendalam, termasuk waktu pembelian, harga transaksi, volume saham, dan pihak lawan transaksi. Auditor membandingkan harga beli dengan harga pasar wajar untuk mendeteksi indikasi rekayasa harga atau transaksi yang bertujuan untuk menggelembungkan nilai portofolio. Auditor juga harus menggunakan data analitik untuk audit forensik digital untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar, seperti pembelian saham berkinerja buruk, konsentrasi investasi pada emiten tertentu, atau transaksi yang dilakukan mendekati tanggal pelaporan keuangan untuk tujuan window dressing. Yang keempat, auditor melakukan penelusuran hubungan afiliasi dan beneficial ownership guna mengungkap keterkaitan antara manajemen perusahaan, manajer investasi, dan pihak penerbit saham tersebut. Teknik ini penting untuk mengidentifikasi konflik kepentingan dan kolusi yang mendasari pemilihan saham gorengan. Kemudian yang kelima, auditor melakukan konfirmasi independen dan rekonsiliasi eksternal dengan membandingkan data internal perusahaan dengan catatan dari pihak kustodian, perusahaan sekuritas, dan lembaga clearing. Ketidaksesuaian data menjadi indikasi kuat adanya manipulasi atau penyembunyian alur dana. Dampak temuan audit investigasi ini, auditor dapat merekonstruksi alur dana secara komprehensif dan membuktikan bahwa investasi pada saham gorengan bukan merupakan keputusan bisnis yang wajar, melainkan bentuk penyalahgunaan dana nasabah. Temuan ini tidak hanya menjadi dasar pengungkapan fraud, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembuktian hukum dan evaluasi kelemahan tata kelola perusahaan. Kita sampai pada kesimpulan bahwa audit investigasi memungkinkan auditor menembus kompleksitas transaksi investasi yang disamarkan dan melacak alur dana yang salah dialokasikan secara sistematis. Dengan mengkombinasikan tracing dana, analisis transaksi, audit forensik digital, dan verifikasi independen, auditor dapat mengungkapkan praktik investasi saham gorengan yang merugikan nasabah serta memperkuat upaya penegakan tata kelola dan perlindungan kepentingan publik. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mima Desri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi dari Kak Bagia. Untuk pertanyaan yang
Yang nomor 7, peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud. Nah, dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, teknologi forensik ini memainkan peran yang sangat penting dalam membantu auditor untuk mengungkap dan membuktikan terjadinya fraud dalam pengelolaan investasi. Kompleksitas instrumen investasi ini, besarnya nilai dana yang dikelola, serta keterlibatan banyak pihak menjadikan teknologi forensik ini sebagai sarana utama dalam audit investigatif. Nah, peran teknologi forensik tersebut antara lain yang pertama, untuk menganalisis data transaksi investasi secara menyeluruh. Teknologi forensik ini memungkinkan auditor untuk menganalisis seluruh populasi transaksi investasi atau full data analysis. Nah, dengan pendekatan ini, auditor dapat mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar, seperti transaksi pada instrumen berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi dan prinsip kehati-hatian perusahaan. Selanjutnya, peran yang kedua yaitu untuk mendeteksi manipulasi nilai investasi dan laporan keuangan. Nah, melalui forensic data analytics, auditor dapat membandingkan data internal perusahaan dengan data pasar dan data pihak ketiga, di mana perbandingan ini membantu untuk mengungkap adanya rekayasa nilai aset, praktik window dressing, serta penyajian kinerja investasi yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Next, Kak. Slide-nya. Yang ketiga yaitu untuk menelusuri aliran dana atau tracing of funds. Nah, teknologi forensik ini digunakan juga untuk menelusuri pergerakan dana investasi dari sumber hingga tujuan akhir. Auditor dapat mengidentifikasi indikasi penyalahgunaan dana, pengalihan dana ke pihak tertentu, serta transaksi yang mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang keempat, peran teknologi forensik ini untuk mengidentifikasi hubungan dan kolusi antar pihak. Nah, dengan teknik link analysis, auditor dapat memetakan hubungan antara manajemen perusahaan, manajer investasi, dan pihak eksternal. Analisis ini membantu mengungkap adanya konflik kepentingan, kolusi, serta kerjasama tidak wajar dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, untuk peran yang kelima, yaitu pengumpulan dan pengamanan bukti digital. Teknologi forensik ini berperan dalam mengamankan dokumen elektronik, korespondensi email, dan data sistem informasi. Nah, bukti digital tersebut harus dijaga integritasnya agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses audit investigatif dan penegakan hukum. Untuk peran yang keenam, yakni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit investigatif. Nah, pemanfaatan teknologi ini untuk mempercepat proses audit, meningkatkan akurasi temuan, serta membantu auditor memfokuskan pemeriksaan pada area berisiko tinggi, sehingga pengungkapan fraud dapat dilakukan secara lebih efektif. Jadi, teknologi forensik ini menjadi instrumen utama yang memperkuat peran auditor dalam mengungkap fraud pengelolaan investasi pada kasus Jiwasraya. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya membantu menemukan bukti penyimpangan, tetapi juga memastikan bahwa temuan audit ini memiliki dasar analitis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, untuk presentasi dilanjutkan oleh Kak Atitar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana seorang auditor harus merespons ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Nah, pada dasarnya ketika auditor menemukan bahwa laporan keuangan itu tidak sesuai, maka auditor mempunyai tanggung jawab yang kuat di situ. Yang mana ketidaksesuaian laporan keuangan itu seringkali merupakan indikasi adanya salah saji material dan dalam banyak kasus juga berhubungan dengan adanya potensi fraud. Seperti yang ditemukan pada skandal Jiwasraya, untuk itu auditor harus mengambil langkah-langkah yang sistematis sebagaimana dijelaskan dalam standar audit internasional dan literatur profesional. Nah, langkah pertama yang wajib dilakukan auditor adalah meningkatkan skeptisisme profesional. Karena dalam standar auditing menekankan bahwa auditor harus selalu mempertimbangkan kemungkinan adanya salah saji material akibat fraud, terutama ketika terdapat tanda-tanda bahwa laporan keuangan tidak sesuai standar penyajian yang wajar.
Standar ini secara eksplisit menyatakan pentingnya skeptisisme profesional dan penilaian risiko fraud sebagai bagian dari proses audit. Selain itu, jika ketidaksesuaian laporan keuangan berkaitan dengan potensi pelanggaran regulasi, auditor harus mengikuti panduan yang diatur pada ISA 250, yang mana dipaparkan dalam artikel Audit Procedure when Non-Compliance is Identified or Suspected. Nah, ketika auditor mengidentifikasi atau mencurigai ketidakpatuhan terhadap hukum atau standar keuangan, auditor wajib melakukan prosedur tambahan seperti yang pertama, meminta klarifikasi kepada manajemen atau penasihat hukum, lalu meninjau dokumen hukum dan korespondensi dengan regulator, mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk menilai dampaknya terhadap laporan keuangan, dan yang terakhir melaporkan temuan kepada pihak yang berwenang. Jika ketidaksesuaian laporan keuangan diyakini terjadi karena kesengajaan, maka auditor perlu melakukan prosedur audit investigatif, seperti melakukan pemeriksaan lebih rinci terhadap akun-akun yang berisiko tinggi, menguji kewajaran transaksi, serta menerapkan teknik audit lanjutan untuk mendeteksi penggelapan atau manipulasi laporan keuangan. Pendekatan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam literatur fraud auditing, di mana auditor bertanggung jawab untuk mengidentifikasi faktor risiko fraud dan menyesuaikan prosedur auditnya untuk merespons risiko tersebut. Selanjutnya, auditor juga berkewajiban berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti peminta audit atau dewan komisaris. AS 2401 mengatur bahwa auditor harus segera memberitahu pihak tata kelola jika ditemukan indikasi fraud atau ketidakpatuhan serius dalam laporan keuangan. Transparansi komunikasi ini penting agar pihak tata kelola perusahaan dapat mengambil tindakan korektif dan melakukan penyelidikan internal. Apabila temuan auditor menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak lagi dapat dipercaya, auditor harus menyesuaikan opini audit dalam hal ini, dan ini bisa berupa opini qualified, adverse, atau disclaimer of opinion apabila bukti yang diperlukan tidak dapat diperoleh. Prinsip ini juga ditekankan dalam pedoman penanganan fraud yang diterbitkan oleh berbagai lembaga profesional seperti AICPA. Auditor harus memastikan bahwa pengguna laporan keuangan tidak dituntun oleh informasi yang menyesatkan. Secara keseluruhan, respons auditor terhadap laporan keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi harus melibatkan kombinasi dari skeptisisme profesional, analisis risiko, prosedur investigasi, verifikasi independen, komunikasi resmi, serta penyesuaian opini audit. Pendekatan ini penting agar skandal seperti Jiwasraya tidak terulang kembali, mengingat salah satu penyebab terbesarnya adalah kurangnya deteksi dini atas manipulasi laporan keuangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh auditor untuk menghitung kerugian negara. Yang pertama adalah penentuan titik tolak penyimpangan, di mana auditor mesti mencari bukti awal perbuatan melawan hukum atau indikator penyimpangan yang menjadi dasar bagi auditor untuk memulai penghitungan kerugian negara. Yang kedua, berikutnya, yang kedua ialah memilih metode penghitungan kerugian. Ada beberapa metode yang dapat dipilih oleh auditor. Yang pertama, metode arus kas keluar bersih, opportunity cost, metode selisih nilai wajar, dan metode total loss. Dan dalam kasus ini, dalam kasus Jiwasraya, BPK selaku auditor yang menghitung kerugian negara menggunakan metode total loss. Berikutnya, langkah berikutnya adalah analisis hubungan kausalitas atau causality link, di mana eh, auditor memastikan bahwa kerugian negara memang terjadi karena ada fraud, bukan karena alasan lain atau bukan karena faktor lain, misalnya fluktuasi pasar global. Dengan dilakukannya analisis ini, auditor perlu menganalisis transaksi serta mengikuti aliran uang atau aliran kas yang jadi. Selanjutnya ialah pengujian bukti.
melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi pihak ketiga, cut-off transaksi, dan pemeriksaan aset, fisik aset bila ada. Selanjutnya, penilaian aset dan recovery. Auditor perlu menghitung nilai real aset yang tersisa atau disita. Selisih dari aset yang tersisa ini kemudian akan dihitung menjadi kerugian negara. Dan terakhir, penyusunan laporan hasil audit. Dalam kasus Jiwasraya, BPK perlu menyusun laporan hasil audit secara jelas, ringkas, dan akurat, dan menyimpulkan siapa pelaku, modusnya seperti apa, dan besaran kerugiannya. Demikian untuk nomor 9. Selanjutnya nomor 10 akan dijawab oleh Saudari Amalin. Baik, terima kasih Kak Yohanes. Dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik atau good governance dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi? Nah, kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang menunjukkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Transparansi merupakan prinsip utama dalam good governance yang menuntut perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan secara jujur, akurat, dan terbuka kepada pemangku kepentingan. Dalam kasus Jiwasraya, manajemen diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dengan merekayasa nilai aset investasi agar perusahaan terlihat sehat secara finansial, padahal kondisi sebenarnya menunjukkan kerugian besar akibat investasi beresiko tinggi. Apabila transparansi ditetapkan dengan baik, maka informasi keuangan yang tidak wajar dapat lebih cepat terdeteksi oleh auditor, regulator, maupun publik, sehingga potensi fraud dapat dicegah sejak dini. Sistem pengendalian internal yang kuat juga merupakan bagian penting dari good governance. Pengendalian internal mencakup pemisahan tugas, pengawasan berlapis, serta fungsi audit internal yang independen. Dalam kasus Jiwasraya, lemahnya pengawasan internal memungkinkan manajemen melakukan keputusan investasi tanpa kontrol yang memadai. Dengan sistem pengendalian efektif, setiap transaksi dan keputusan strategis akan melalui proses evaluasi, sehingga mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Peran direksi dan dewan komisaris juga sangat krusial dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, sedangkan komisaris berfungsi mengawasi jalannya manajemen. Dalam praktik good governance, komisaris harus aktif memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku. Nah, pada kasus Jiwasraya, pengawasan yang lemah menyebabkan keputusan investasi spekulatif tidak terkendali. Dengan pengawasan yang efektif, potensi fraud dapat diminimalkan. Budaya etika dan integritas di lingkungan perusahaan juga menjadi fondasi utama dalam mencegah kecurangan. Good governance tidak hanya berbentuk sistem dan aturan tertulis, tapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh karyawan. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan unsur penting dalam good governance. Perusahaan asuransi harus mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, standar akuntansi, serta prinsip kehati-hatian dalam investasi. Pada kasus Jiwasraya, banyak kebijakan investasi yang melanggar prinsip tersebut dengan menempatkan dana pada instrumen berisiko tinggi tanpa analisis yang memadai. Transparansi dan good governance memiliki peran besar dalam mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Transparansi memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, sementara tata kelola yang baik memperkuat sistem pengendali internal, pengawasan manajemen, budaya etika, dan kepatuhan terhadap regulasi. Apabila prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, kasus fraud seperti yang terjadi pada Jiwasraya dapat diminimalkan, bahkan dicegah sepenuhnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Mbak Ervi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkapkan fraud.
Peran OJK dalam pengawasan kasus seperti Jiwasraya ini adalah OJK punya peran sentral sebagai regulator dan pengawasan industri jasa keuangan termasuk asuransi. Dalam konteks kasus Jiwasraya, peran OJK ini meliputi pengawasan kepatuhan, yaitu memastikan perusahaan asuransi mematuhi ketentuan permodalan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kecukupan cadangan teknis. Selanjutnya, sebagai pemeriksaan dan sanksi, OJK berwenang melakukan pemeriksaan langsung on-site maupun tidak langsung, serta menjatuhkan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. Selanjutnya, sebagai early warning system, OJK seharusnya mendeteksi gejala financial distress seperti mismatch investigasi, negative spread, dan praktek window dressing laporan keuangan. Kemudian, sebagai pelindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, yaitu untuk mencegah dampak sistemik dan kerugian masyarakat akibat kegagalan perusahaan jasa keuangan. Dalam kasus Jiwasraya, lemahnya pengawasan, keterlambatan intervensi, serta kurang efektifnya deteksi dini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan fraud dan mismanagement berlangsung lama. Selanjutnya, peran auditor investigasi dan kerjasama dengan regulator. Auditor investigasi berperan sebagai pihak independen yang fokus pada mengungkapkan kecurangan, bukan sekedar kewajaran laporan keuangan. Kerjasama auditor investigasi dengan OJK dapat dilakukan melalui yang pertama, informasi dan data. Auditor investigasi dapat memanfaatkan data pengawasan OJK seperti laporan keuangan, hasil pemeriksaan, dan laporan kepatuhan. Sementara OJK menggunakan temuan auditor sebagai dasar tindakan lanjutan. Yang kedua, penugasan audit khusus. OJK dapat menunjuk auditor investigasi untuk menelusuri indikasi fraud seperti manipulasi investasi, konflik kepentingan, dan rekayasa laba. Yang ketiga, dukungan penegakan hukum. Hasil audit investigatif digunakan sebagai alat bukti awal dalam proses hukum oleh kejaksaan atau KPK. Yang keempat, pencegahan fraud ke depan. Auditor investigasi membantu regulator menyusun rekomendasi perbaikan sistem, pengendalian internal, governance, dan mekanisme pengawasan berbasis risiko. OJK berperan sebagai pengawas dan penjaga stabilitas, sementara auditor investigasi berfungsi sebagai fraud finder. Kolaborasi keduanya penting agar fraud besar seperti Jiwasraya bisa dicegah lebih dini, bukan hanya diungkap setelah kerugian membesar. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.